Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat tart karakter dengan tema BT21. Ini dibikin tumpuk ya cake-nya. Yang kemarin sempat request gimana sih cara numpuk roti biar nggak ambles, triknya seperti apa? Lalu cara mencairkan buttercreamnya, menyiramnya mulai dari atas sampai ke bawah itu seperti apa nih prosesnya ya? Jangan dilewatkan ya step-stepnya. Pokoknya kalau lihat videonya jangan di skip, jangan loncat-loncat, biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Ini adalah base cake yang digunakan. Kita akan bikin tap tingkat ya, yang bawah diameter 20 cm, lalu yang atas 14 cm. Nah, yang bawah dulu di cover dulu. Oke. Berhubung kemarin pas bikin cuacanya udah panas, otomatis kan kondisi buttercreamnya udah lumayan lembek, jadi tidak perlu di steam dulu ya. Lain ceritanya kalau pas bikinnya pagi atau malam hari ketika cuacanya lagi dingin-dinginnya, itu otomatis pengaruh di kondisi buttercreamnya agak keras ya, jadi perlu di steam dulu. Oke. Nah, kalau kondisi buttercreamnya lembek seperti ini lebih mudah melakukan pemolesan. Jalannya spatula jadi lebih ringan seperti itu, juga untuk mengurangi remahan base cake yang berjatuhan. Tujuannya seperti itu ya. Biar ini lebih halus lagi ya pemolesannya, kalian bisa memanaskan spatulanya, dibakar aja sebentar ya, digunakan untuk memoles seperti ini nih. Soalnya nanti kita akan pakai teknik buttercream steam, otomatis pemolesan dasarnya ini harus dibikin sehalus mungkin. Kayak gini ya, agak tebal, jadi waktu meluncur nanti buttercream steamnya bisa lancar, bisa mulus nanti hasilnya. Oke. Kalau udah selesai memoles base cake bagian bawah, kita kasih penyangga nih, pakai 3 sedotan pop es ya. Ini fungsinya untuk menopang, biar nanti waktu base cake yang di bawah ini dikasih cake tambahan di atasnya tidak gampang ambles. Seperti itu ya. Kenapa pakai sedotan pop es? Soalnya kan bahannya lebih tebal, lebih kaku. Caranya, tancapkan sampai dasar cake, lalu dipotong setinggi cake bagian atas permukaannya ya, seperti ini. Cukup ditarik sedotannya, biar kita bisa mengira-ngira, oh ternyata harus gini nih. Kita potong sedotannya, setinggi seperti ini nih ukurannya, gitu ya. Oke, udah ya, 3 aja, insya Allah cukup untuk menopang beratnya cake. Kalau udah selesai, selanjutnya kita tumpuk dengan base cake yang kedua nih. Diameternya lebih kecil, 14 cm ya, seperti ini. Dan biar waktu kita memolesnya, cake-nya tidak miring-miring, tidak geser. Juga waktu pas dibawa customer pulang nanti tidak rawan roboh nih tartnya, harus dikasih penyangga tengah, semacam kayak tiang ya. Dan berhubung tinggi sedotan pop esnya ini tidak setinggi base cake-nya, otomatis kita butuh penyangga tambahan biar lebih kuat lagi. Biasanya saya kasih 3 tusuk sate di bagian tengahnya. Tinggal disisipkan saja di tengah sedotan ya, lalu ditusukkan sampai ke dasar tatakan tart, sampai pol bawah. Nah, seperti ini. Kalau terlalu panjang bisa dipotong kayak gini ya. Ini insya Allah kuat kok, nggak akan geser-geser, nggak akan roboh, asal nanti bawahnya jangan miring-miring seperti itu nih. Udah selesai kasih penyangga tengahnya, kita mulai memoles lagi base cake bagian atas seperti ini. Oh ya, satu hal yang mesti diperhatikan juga, kalau kita bikin tart tingkat, otomatis kan berat banget nih base cake-nya. Kalau pakai tatakan tart yang tebal ya, pilih yang kualitasnya bagus. Kalau perlu pakai triplex. Saya pernah pakai triplex ya, karena memang rotinya berat banget. Jadi untuk mengantisipasi biar cake-nya tidak rusak, sayang gitu ya, udah di dekor cantik-cantik, ternyata pas membawanya kendalanya di tatakan tart gitu ya, nggak kuat nih, seperti itu. Nah, untuk polesan bagian atasnya juga dibikin sehalus mungkin, biar nanti waktu kita menyiramkannya kan memang dari atas ya, dari atas sampai ke bawah, jadi butuh polesan yang halus, cake yang atas sampai cake yang bawah, nanti dijamin hasilnya bakalan mulus. Udah selesai pemolesan base cake atas sama bawah, jangan lupa tatakan tartnya dilap, biar nanti kalau ada buttercream yang meleleh di bagian tatakan tartnya bisa digunakan lagi, kan kondisinya udah bersih, seperti itu nih. Sekarang kita campurkan dulu nih buttercream sama pewarna ungu. Berhubung nanti kita akan pakai pita fondant juga, pita fondantnya kan warnanya ungu tua, jadi lebih baik untuk coverannya ini ungunya dibikin agak muda aja. Dikasih sedikit warna ungu, jangan terlalu banyak ya, biar tidak terlalu gelap seperti itu.
Perlu diperhatikan juga sebelum ini naik di atas kompor, pengadukan warnanya harus benar-benar teradu dengan baik ya. Kalau udah tercampur rata, baru mulai proses steam di atas kompor. Jangan sekali-kali belum rata udah dinaikkan, nanti akan muncul semacam kayak bintik-bintik gitu nih. Jadi kurang cantik nanti hasil steam-steamannya. Oke. Prosesnya pakai panci double ya, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas baru panci yang ada buttercreamnya. Diaduk secara cepat. Kalau di atas kompor udah mulai mencair seperti ini, diturunkan saja biar kita tidak kewalahan waktu mengaduknya. Jadi naik turun kompor itu biasa ya, biar kita bisa mengontrol, biar tidak kebablasan jadi cair semuanya nih. Oke. Kalau udah didapatkan tingkat keenceran yang pas seperti ini, dimasukkan di dalam plastik kiloan saja, mulai dituangkan dari sisi tengah dulu baru ke bawah seperti ini nih. Kalau pas mencairkannya ini tepat, waktu meluncurnya juga bakalan bagus seperti itu ya, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat juga. Lapisannya juga pas nih, nggak ketipisan, nggak ketebalan juga kayak gitu. Udah selesai ya proses penyiramannya. Sekarang kita bersihkan lelehan yang ada di atas tatakan tatnya pakai spatula plastik. Diambil secara perlahan, jangan sampai menyenggol cake bagian dalam, biar nanti untuk lelehnya ini bisa kita pakai lagi untuk mendekor selanjutnya. Oke. Diambil pelan-pelan saja dulu sampai ke ini nih, sisi bawah cake. Bisa dilanjutkan dengan memakai spatula ya, diambil lagi secara perlahan seperti ini, pelan-pelan saja. Biasanya kalau cara mengambilnya kurang rapi, nanti hasil polesannya juga kurang rapi. Oke. Kalau udah selesai, bisa dipanaskan ujung spatulanya, kita poles sisi bagian bawah saja. Tujuannya untuk merapikan loh ini. Tidak sampai menggores bagian atasnya, cukup bawah saja yang terkena spatula. Jadi tingkat kecondongannya benar-benar diatur ya seperti ini. Yang menyentuh cuma ujung spatula. Kayak gitu. Seperti ini udah selesai. Bisa dilap tatakan tatnya biar lebih bersih. Kita masih di step selanjutnya. Ini adalah topper yang digunakan. Mulai dari bulan, tulisan happy birthday, terus awan-awannya juga, sama karakter BT21. Untuk nama yang ultah juga saya cetak seperti ini, logo BTS-nya juga, biar lebih rapi ya. Toppernya memang pakai kertas seperti itu. Juga nanti ada sedikit tambahan fondant di bagian pita bawah. Oke. Nah, kayak gini nih. Untuk tinggi BT21 ini ukurannya 7 cm ya. Lalu untuk bintang-bintangnya ini tinggi 3 cm, awan-awannya tinggi 4 cm. Terus untuk tulisan nama yang ultah sama logo BT21 kalian ukur setinggi base cake yang kalian buat. Soalnya kan tinggi base cake saya sama kalian pasti beda ukurannya, nanti bisa disesuaikan ya. Nah seperti itu. Untuk step selanjutnya bikin pita dari fondant. Ini fondantnya dikasih warna ungu yang lebih pekat, ungu tua. Gilas fondant secara memanjang seperti ini dan besarnya mengacu di besarnya penggaris. Nah seperti ini ya, dipotong sebesar penggaris biar nanti ukuran atas sama bawahnya sama nih. Soalnya kita akan bikin 2 pita di kedua base cake ya. Nah seperti ini. Kalau udah selesai, di bagian atasnya kita bikin lekukan-lekukan, garis bergelombang secara manual saja pakai ujung cutter. Nah seperti ini ya, biar nanti ada motifnya, nggak lurus-lurus saja seperti itu. Kemudian dilingkarkan di cake bagian bawah. Ini fungsinya selain untuk mempercantik juga untuk menutupi ini nih, polesan yang kurang rapi di bagian bawahnya. Bikin 2 ya, atas sama bawah seperti itu. Selanjutnya kita akan menempelkan tulisan nama yang ultah sama logo BTS-nya biar ini lebih cantik juga. Merekatnya juga bagus. Biasanya ini saya kasih lapisan fondant di bagian belakangnya. Kalau di laminating itu kaku, nggak bisa nempel bagus ya. Kalau dikasih fondant seperti ini merekatnya di samping kuat, juga aman dari rembesan buttercream. Waktu menempelkan kertas di fondantnya tadi, jangan lupa dikasih sedikit olesan air putih ya. Apalagi kalau pas kita bikin ini cuacanya panas, tanpa olesan itu rawan terlepas seperti itu nih. Nah ini lentur banget, bisa dilihat di tekuk-tekuk pun juga lentur daripada di laminating ya, kaku. Untuk tulisan nama yang ultah juga ini dikasih fondant di bagian belakangnya. Oke. Untuk topper BT21 kalian bisa cari di aplikasi Pinterest atau Google dengan mengetik kata kunci BT21 topper printable.
Untuk animasi bintangnya, kata kuncinya juga mudah. Ketik saja seperti ini, animasi bintang tersenyum. Kalau udah selesai semuanya, bisa dipotong, direkatkan pakai lem tembak ya, tusuk giginya, penyangganya pakai tusuk gigi saja. Lalu untuk hiasannya lain, pakai spikel yang bulat-bulat seperti ini. Untuk jenis spikelnya menyesuaikan stok yang kalian punya saja, nggak harus sama seperti ini nih. Sekarang kita tempelkan semua topper yang berdiri di atas tatakan tatnya, bisa ambil sedikit fondant, direkatkan ya, ditancapkan saja, dan cara menempelkannya pakai sedikit olesan air putih ya, tinggal nempel gitu aja udah bisa kok. Untuk topper awalnya menempel di dinding cake seperti ini, lalu topper yang lain bintang-bintang kecil, BT21, tulisan happy birthday, tulisan nama yang ultah, juga yang lainnya. Ini disesuaikan saja dengan keinginan kalian cara mengaturnya ya. Ini sekedar referensi cara mengatur toppernya seperti ini nih. Bisa dirubah, nggak baku harus seperti ini. Yang penting jaraknya jangan terlalu rapat ya, biar cantik kalau dilihat dari depan. Oke, udah selesai nih tutorialnya. Mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa diikuti dengan baik ya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa follow IG saya di @naranisacake, nanti bisa DM apa-apa yang masih bingung, bisa tanya-tanya di situ ya. Atau kalian ingin lihat model-model tat yang lain, di IG saya udah banyak, udah saya post. Kalau mungkin ingin bikin tat tapi masih bingung model yang mana nih gitu. Makasih ya udah lihat videonya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa lagi.